Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas project VR selanjutnya, yaitu membuat aplikasi Ninja Sword. Nah, aplikasi ini nanti terdapat sebuah obstacle ini berupa barbarian. Nah, nantinya ini kita akan melewati sebuah ini dan kita akan menghancurkannya. Apabila kita tidak menghancurkan dan kita tetap lewat, maka akan selesai. Oke, untuk yang komponennya ini yang ada dari tracknya ini. Nah, tracknya ini saya buat dari aplikasi Blender. Oke. Nah ini. Nah ini kurang lebih tracknya seperti ini. Ini saya buat lebih sederhana aja daripada yang di video itu. Oke, ini sebenarnya ada awalnya saya buat seperti pohon bambu di samping-sampingnya ini karena pas diekspor itu gagal tidak bisa terbentuk, maka saya akan hilangkan saja objek yang berupa pohon bambu itu. Oke, kemudian kita ekspor ke Unity. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian ini ada Barbarian. Nah, Barbarian ini saya aset download dari Google, dari aset Unity. Kemudian kita tambahkan ke aset manager. Kita tambahkan di ini. Kemudian selanjutnya ada pedang. Nah, pedang ini juga eh, saya dapatkan dari sebuah website, kemudian saya ekspor. Kemudian untuk penjelasan dari kode programnya ini diawali dari yang floor. Oke, untuk yang floor ini nanti ada beberapa variabel, ada game object, floor, player, kemudian offset length, dan player distance. Nah, ini for each adalah perulangan ketika game object floor dan in floor. Apabila player transfer position z dikurangi floor transfer position z lebih dari player distance, maka for transfer position plus sama dengan new factor. Nah, ini artinya apabila kita sudah melewati daripada track yang pertama, kemudian kita akan menggeser tracknya itu sebanyak ke vector 3 yang ke offset length ini sebanyak 40. Nah, jadi seolah-olah ini tracknya akan berkelanjutan. Selanjutnya yang di player. Nah, yang di player ini ada variabel speed, walking amplitude, frekuensi, slot range, slot cooldown timer, state, dan sentuh finish line. Dan ada juga rotate speed. Kemudian ini kita tambahkan keep object sword dan vector 3 sword target position, dimana dan point start ini ada sword target position, kita ambil dari local position. Kemudian di void update ini jika playernya is dead, jika is dead maka akan return. Nah, ini untuk menyelesaikan fungsi. Jadi kalau ini sudah terpenuhi maka fungsinya akan selesai. Kemudian transform position. Nah, ini kita akan menambahkan player ini seperti maju ke depan. Forward, vector 3 forward, speed, kali time, delta time. Kemudian transform position ini juga tambahkan new vector 3, kemudian transform position X, terus ada rumus ini dikali frekuensi kali amplitude kemudian koma position Z. Nah, ini seperti kita akan seolah-olah seperti berjalan, ada gelombangnya seperti itu menggunakan rumus cos. Kemudian sword cooldown. Nah, ini sword cooldown sama dengan time delta time. Ini agar kita saat sudah menekan sword itu kita harus menunggu banyak cooldown ini. Kemudian apabila kita menyentuh
instant trigger pada pada tombol kiri pada mouse ataupun kita menekan tombol space. Nah, ini jika cooldown timernya 0 and request transform position, transform forward hit. Nah, ini jika cooldownnya sudah sampai 0 dan juga requestnya ini menyentuh sesuatu. Nah, ini kemudian kita restart cooldown timernya menjadi short cooldown time. Kemudian hit transform name-nya ini di debug, tampilkan pada debug. Kemudian if hit component transform hit component jika menyentuh enemy maka enemy-nya 0 dan n transform position z dikurangi di transform position z kurang dari sword rank. Nah, ini artinya apabila kita menyentuh kita tidak menyentuh enemy dan kita berada pada jarak sword rank maka destroy enemy. Nah, jadi ini kalau misalnya jaraknya jauh tidak mencapai dari sword rank ini maka objeknya tidak akan hilang. Jadi ini kondisi keduanya ini harus terpenuhi. Kemudian sword transfer position new vector main transfer position. Nah, ini untuk mengubah arah dari swordnya dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Kemudian else jika tidak terpenuhi ini maka akan tampilkan cooldown. Kemudian sword transformation local position ini mengubah posisi swordnya menjadi menggunakan fungsi lab. Nah, ini mengubah posisi swordnya menjadi ke sword transform position yang telah dihitung sebelumnya, dirumusin. Kemudian on trigger enter. Nah, ketika kita menyentuh sesuatu, objeknya ini menyentuh. Nah, ini di backlog later name. Nah, ini kita tambahkan menyentuh objek apa. Kemudian jika menyentuhnya itu enemy, maka akan tampilkan di backlog nanti dan state-nya menjadi true. Kemudian apabila kita menyentuh garis finish line, kita akan mengaktifkan sentuh finish line menjadi hide. Oke, kemudian yang di game controller, nah ini ada variabelnya, ada info text, player, kemudian restart timer. Kemudian yang di void start ini kita awali dengan rest to finish. Kemudian di void update jika playernya is dead maka akan tampilkan you lost. Restart timernya akan berjalan dari awalnya ini 3 dikurangi ke waktu yang berjalan. Jika timernya sudah mencapai 0 maka akan load scene yang tadi. Kemudian jika salah maka atau jika playernya ini menyentuh garis finish maka akan tampilkan congratulations you won dan restart. Dan ini sama seperti sebelumnya, ini untuk merestart gamenya. Jika sudah 3 detik maka akan merestart. Ya, kurang lebih seperti ini. Mulai. Nah, ini masih gagal. Nah, ini harus cepat. Ini lebih nanti seperti ini. Nah, ini berhenti. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan aplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.